Pengertian al-muhkam, al-mutasabih. Yang pertama adalah pengertian al-muhkam. Kata muhkam diambil dari kata ahkama yang artinya mencegah. Al-hukmu artinya memisahkan antara dua hal. Maka seseorang dikatakan hakim karena ia telah mencegah kezaliman dan telah memisahkan antara dua orang atau lebih yang berselisih, membedakan antara yang hak dan yang batil, antara benar dan yang dusta. Maka kata hikmah artinya mencegah bagi pelakunya dari hal yang tidak layak. Dan kata muhkam artinya diyakinkan atau dipastikan. Dengan demikian, secara bahasa, muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusannya yang lurus dari yang sesat. Jadi muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruh isinya muhkam sebagai ditegaskan dalam Quran Surat Hud ayat 1 dan Quran Surat Yunus. Ketika kata-katanya kokoh, fasih, indah dan jelas, membedakan antara yang hak dan yang batil, dan antara yang benar dan yang dusta, inilah yang dimaksud dengan al-ihkam atau muhkam dalam arti umum. Lalu yang kedua adalah pengertian dari al-mutasyabih. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Dan syubah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamasyil, sama atau serupa dalam perkataan dan keindahan. Jadi, tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagainya membetulkan sebagian yang lain. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah mutasyabih, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Dengan demikian, berdasarkan pengertian ini, maka Al-Quran itu seluruhnya mutasyabih. Maksudnya, Al-Quran itu sebagainya, kandungannya serupa dengan sebagian yang lain, dan kesempurnaan dan keindahannya, sebagainya membenarkan sebagian yang lain, serta kesesuaian pula maknanya. Terima kasih. Perbedaan sikap para ulama terhadap al-muhkam dan al-mutasyabih. Sikap para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dalam memahami ayat tersebut muncul dua pendapat. Pendapat yang pertama beranggapan bahwa ayat-ayat mutasyabih diketahui oleh orang-orang yang telah mendalami ilmunya. Pada pendapat yang pertama, ada sedikit ulama yang berpihak seperti Imam An-Nawawi. Di dalam Syarah Muslim, ia berkata, pendapat inilah yang paling sahih karena tidak mungkin Allah menghisabi hamba-hambanya dengan uraian yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Kemudian ada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Ishaq asy-Syirazi yang mengatakan, tidak ada satu ayat pun yang maksudnya hanya diketahui Allah. Para ulama sesungguhnya juga mengetahuinya. Jika tidak, apa bedanya mereka dengan orang awam? Yang kedua, mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabih hanya diketahui oleh Allah, sedangkan orang-orang yang mempelajari ilmunya hanya mengimaninya. Sebagian besar sahabat, tabi'in generasi sesudahnya, terutama kalangan ahlus sunnah berpihak pada pendapat kedua ini. Seperti pendapat dari Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau menyaksikan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, orang itulah yang dicela oleh Allah. Yang kedua, At-Tabatani dalam Al-Kabir mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Malik Al-Asy'ari
Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 hal yang aku khawatirkan dari umatku, yaitu pertama, menumpuk-numpuk harta sehingga memunculkan sifat hasad dan menyebabkan terjadinya pembunuhan. Kedua, mencari-cari takwil ayat-ayat mutasyabih padahal hanya Allah yang mengetahuinya." Dua pendapat tersebut, Ar-Raghib Al-Asyafani mengambil jalan tengah dalam masalah ini. Beliau membagi masalah mutasyabih dari segi kemungkinan mengetahuinya menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya, seperti kapan waktunya hari kiamat dan kapan binatang muncul dari dalam bumi. Yang kedua, bagian yang menyebabkan manusia dapat menentukan jalan untuk mengetahuinya, seperti lafaz-lafaz yang ganjil atau asing di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, bagian yang terletak di antara duanya, yakni yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang mendalami ilmunya. Contoh-contoh dari ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Yang pertama, ayat Al-Muhkam. Ayat ini menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan halal, haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Al-Baqarah ayat 21, yang artinya, Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, ayat Al-Mutasyabih, yaitu ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terdapat di dalam surat At-Toha ayat 5, yang artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Di Al-Fat ayat 10, yang artinya tangan-tangan Allah di atas tangan mereka, dan Al-Qasas ayat 88, yang artinya tiap-tiap suatu pasti binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan mengenai hikmah dari ayat Al-Mutasyabih. Ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Muhkam, ayat yang mudah dipahami oleh semua orang. Sedangkan ayat Al-Mutasyabih, ayat yang sulit dipahami, artinya bersifat samar atau abstrak sehingga tidak semua orang dapat memahaminya. Maka dari itu, saya akan menjelaskan beberapa hikmah dari ayat Al-Mutasyabih dikarenakan mengapa Allah tidak menurunkan ayat Al-Muhkam saja, melainkan juga menurunkan ayat Al-Mutasyabih yang sulit dipahami bagi setiap orang. Maka dari itu saya akan menjelaskan 4 hikmah dari turunnya dari ayat Al-Mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat Al-Mutasyabih mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maknanya, sehingga menambah pahala bagi yang mengkajinya. Yang kedua, sekiranya Al-Quran sepenuhnya muhkam, tentunya hanya ada satu mazhab, sebab kejelasannya akan membatalkan semua mazhab di luarnya. Sedangkan yang demikian tidak dapat diterima semua mazhab dan tidak dimanfaatkannya. Akan tetapi, Al-Quran mengandung muhkam mutasyabih, maka masing-masing bagi penganut mazhab akan mendapatkan dalil yang menguatkan pendapatnya. Yang ketiga, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara menafsirkan dengan tarjih antara satu dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan berbagai ilmu, seperti ilmu bahasa, ilmu gramatika, ma'ani, ilmu bayan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, Al-Quran berisi dakwah terhadap orang-orang tertentu dan umum. Orang awam biasanya tidak menyukai hal yang bersifat abstrak. Jika mencengangkan pertama kalinya tentang suatu wujud, tetapi tidak berwujud fisik dan hanya samar-samar, mereka menyangka hal itu tidak benar dan akhirnya mereka terjerumus ke dalam takkil atau peniadaan sifat-sifat Allah. Karena itu sebaiknya disampaikan kepada mereka lafal-lafal yang menunjukkan pengertian yang sesuai, ketika bercampur antara kebenaran empiris dan hakikat.
Bagian pertama adalah ayat al-mutasyabihat yang dengannya mereka diajak berbicara pada tahap permulaan. Lalu bagian kedua berupa ayat-ayat muhkamat yang menyikap hakikat sebenarnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kritik dan saran kami terima.